Universitas Diponegoro adalah perguruan tinggi negeri di Indonesia yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah. Saat ini, Undip telah memiliki 11 fakultas dan 2 sekolah. Kampus utama Undip terletak di daerah Tembalang dan kampus utama lainnya terletak di daerah Peleburan. Undip didirikan pada tanggal 9 Januari 1957. Kata Diponegoro dalam Undip diambil dari nama pahlawan Pangeran Diponegoro. Dengan nilai perjuangan Pangeran Diponegoro yang jujur, adil, berani, dan peduli. Undip terus menghasilkan lulusan unggul di tingkat nasional maupun internasional. Sebagai salah satu penerapan Tridharma perguruan tinggi, Universitas Diponegoro mengadakan kuliah kerja nyata yang dikenal dengan KKN. KKN merupakan kegiatan akademik yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan membantu memecahkan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dengan mengutamakan pemberdayaan, kegiatan KKN harus selaras dengan kompetensi lulusan program studi. Kabupaten Sukoharjo menjadi salah satu lokasi yang dipilih dalam pelaksanaan KKN tahun 2023 dengan penempatan di Kecamatan Nguter dan Bendosari. Manisharjo menjadi salah satu desa di Kecamatan Bendosari yang dipilih untuk pengabdian mahasiswa selama 45 hari. Luas seluruh wilayah Manisharjo lebih kurang 411 hektar. Secara geografis, Desa Manisharjo berbatasan dengan Desa Mojorejo di sebelah utara dan Kecamatan Nguter di sebelah selatan. Sedangkan wilayah timur Manisharjo berbatasan dengan Desa Cabean dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Jagan. Desa Manisharjo mempunyai beberapa fasilitas, di antaranya 3 sekolah dasar yaitu SDN 1 dan SDN 2 Manisharjo, MI Walusongo Manisharjo, masjid, gedung olahraga, dan balai desa. Mayoritas penduduk desa ini bekerja sebagai petani. Tidak sedikit penduduk yang memilih untuk merantau keluar daerah dikarenakan sumber daya alam yang masih bersifat monoton. Nama saya Rono Wahyudi. Untuk jabatan Alhamdulillah Kepala Desa. Terkait tentang pemanfaatan sumber daya alam yang memang masih belum bisa kita optimalisasi karena terdampak dari sumber daya manusia yang memang secara sistem belum ada pembinaan. Banyak rumah kosong yang tidak ditinggali selama bertahun-tahun. Warga desa Manisharjo juga masih belum dapat mengelola hasil alam dengan maksimal. Ditambah dengan faktor tanah yang tidak mendukung karena tergolong kering. Hasil pertanian yang banyak ditemui di desa Manisharjo adalah padi, kacang, dan jagung. Selain itu, desa Manisharjo juga mempunyai potensi di bidang wisata, dikarenakan keindahan alamnya yang sangat memukau. Contohnya, panorama sawah dan langit yang indah. Ya, potensi desa banyak. Ya itu tadi, potensi desa adalah tantangan utama itu tadi. Jadi, itulah yang menjadi potensi kita. Potensi dari Manisharjo yang memang pada dasarnya tengah kita garap. Kemudian, masyarakat desa Manisharjo mempunyai karakteristik yang hangat dan nilai kebersamaan serta budaya gotong royong yang masih melekat. Lalu, terdapat beberapa UMKM di desa Manisharjo seperti budidaya sawi, konter HP, barbershop, dan budidaya jamur. Saya Imam Haryadi dari Dukuh Dumpluk, RT 2 RW 3, Desa Manisharjo, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo. Saya salah satu pembudidaya jamur kuping dan jamur tiram yang ada di Desa Manisharjo. Pada awalnya saya itu
dikenalkan oleh teman, terus kemudian saya membeli backlog sejumlah 1000 backlog. Kemudian dari situ saya mulai belajar untuk membuat sendiri backlog. Sampai sekarang saya sudah bisa produksi backlog sendiri. Untuk hambatan saat ini dari sini itu ada dari bahan baku dan dari permodalan. Untuk bahan baku saat ini terjadi persaingan antara pengusaha jamur dengan pabrik dalam pengadaan serbuk gergaji. Untuk omset tiap bulan itu diperkirakan sekitar 3 juta. Harapan saya untuk UMKM itu bisa lebih berkembang karena di Desa Manis Harjo itu untuk UMKM masih sangat kurang. Mahasiswa KKN di Desa Manis Harjo mengadakan beberapa kegiatan utama berupa pendampingan kader pembuatan sabun cuci piring Srings dan optimalisasi website Desa Manis Harjo. Perkenalkan, nama saya Marianto dari Menggung Gudang RT 1 RW 1 Desa Manis Harjo, sebagai pendamping SHG Manis Mandiri Desa Manis Harjo, juga Ketua Paguyuban SHG Sekecamatan Bendosari. Setelah ada mahasiswa dari Undip Universitas Diponegoro, ada suatu ide ingin menciptakan suatu ide, ialah sabun cuci piring. Tetapi pada awal mulanya kombinasi yang telah dicoba adalah semuanya berbahan atau komposisi dari bahan kimia. Untuk itu kami dari SHG Manis Mandiri menyarankan potensi yang ada di desa kami ini adalah bahan baku. Kalau bisa itu jangan semua kimia semua, dan harus yang ada di potensi yang ada di Desa Manis Harjo. Kemudian tercetuslah sabun cuci piring Sring yang hampir 80% bahannya dari bahan lokal yang ada di Desa Manis Harjo. Tantangannya karena kurangnya ESDM dari kami, terutama anggota SHG Manis Mandiri, dan kurangnya pengetahuan dan ilmu tentang manajemen, tentang pemasaran, marketing, dengan produksi. Itulah mungkin yang menjadi tantangan kami supaya bisa kedepannya bisa membentuk suatu produk yang bermanfaat dan juga berkualitas. Harapan kami dari khususnya dari SHG Manis Mandiri ya harus bisa istilahnya itu berkembang, bukan cuma untuk lokalan saja, tapi mungkin bisa kami produksi untuk ke tempat-tempat yang lain, atau istilahnya itu kita produksi yang lebih luas ke khalayak rame dan mungkin bisa bersaing dengan produk-produk sabun cuci piring yang lainnya. Saya Nur Kolis, selaku Ketua Karang Taruna Dusun Menggung Gudang, Kelurahan Manis Harjo, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, dan saya juga selaku Ketua Kader Melek Teknologi yang dibentuk oleh KKN Tim 1 Undip 2023, yang membuat saya tertarik berpartisipasi dalam kader melek digital untuk pengembangan website Kelurahan Manis Harjo. Yang pertama, saya ingin mengajak rekan-rekan terutama pemuda yang berada di Kelurahan Manis Harjo untuk bersama-sama kita gunakan teknologi yang ada, perkembangan teknologi yang ada untuk mengembangkan desa kita agar lebih maju lagi. Ya, tantangan menurut saya dalam mengoptimalisasikan pengembangan website di desa, yang pertama yaitu mengajak rekan-rekan Karang Taruna untuk berpartisipasi dalam kader melek teknologi ini, karena kebanyakan rekan-rekan itu ya sudah banyak bekerja, kemudian di situ keterbatasan waktu untuk berkomunikasi. Ya, harapan kami kedepannya dengan mengoptimalisasikan website di Desa Manis Harjo ini, kami bisa mengembangkan informasi tentang UMKM maupun hasil pertanian dan keindahan alam yang ada di Desa Manis Harjo ini yang masih banyak orang lain belum ketahui. Dengan terselenggaranya KKN di Desa Manis Harjo, diharapkan dapat membawa suatu perubahan positif terhadap pengembangan desa. Melalui inovasi dalam pemberdayaan UMKM, ekonomi kreatif, dan pemuda Desa Manis Harjo, masyarakat bisa menemukan ide-ide baru yang nantinya dapat bermanfaat bagi Desa Manis Harjo maupun masyarakat umum. KKN ya, secara
secara umum bisa saya ungkapkan, tanggapan dari masyarakat itu baik. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu segi kemanfaatan kehadiran panjenengan semua sebagai mahasiswa itu bermanfaat. Tentu dengan lahirnya suatu produk yang menjadi binaan KKN yang terlahir di Desa Manisarjo bekerja sama dengan teman-teman dari SHG, teman-teman difabel. Alhamdulillah kita bisa melahirkan satu produk yang insya Allah nanti akan terus kita kembangkan, baik dari sisi kualitas maupun manajerial. Kesan kami sangat antusias sekali dan sangat menghargai betul ternyata pola pikir dan istilahnya ide-ide dari teman-teman Undip sangat istilahnya itu istimewa dan bisa menciptakan ide-ide yang cemerlang. Kemudian pesan dari kami, giatlah belajar dan mungkin bukan sampai di sini saja, mungkin bisa sukses setelah selesai kuliah dan menjadi orang yang dihormati dan orang yang berguna bagi nusa bangsa dan agama, terutama bagi keluarga mereka sendiri-sendiri. Ya, kesan saya terhadap mahasiswa KKN tim 1 yang berada di Desa Manisarjo, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, yang sudah melakukan KKN di desa kami selama ini, ya alhamdulillah memberikan banyak kegiatan, memberikan banyak wawasan, memberikan banyak pengetahuan yang mana sebelumnya saya dan mungkin rekan-rekan dari Karang Taruna banyak yang belum diketahui. Kemudian banyak kegiatan yang di Desa Manisarjo yang belum berjalan. Dengan adanya KKN ini, banyak kegiatan yang sudah berjalan dan banyak kegiatan baru yang nantinya kedepannya bisa kami kembangkan, kami kelola sehingga bisa menjadikan desa kami lebih maju dan berkembang lagi. Selama keberlangsungan KKN di Desa Manisarjo, banyak hal yang kami peroleh mengenai bagaimana cara berbaur di masyarakat yang belum pernah kami pelajari sebelumnya. Sama halnya dengan yang telah disampaikan oleh Kepala Desa Manisarjo, Bapak Retno Wahyudi, bahwa hidup tak serumit buku yang kalian baca, akan banyak tanda baca yang hilang. KKN Manisarjo pamit.